Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo guys, kenalin nama gue Lina. Gue adalah mahasiswi asal Yogyakarta yang saat ini sedang magang di salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Yap, saat ini gue sedang merantau jadi anak ibu kota. Gue magang di Jakarta kurang lebih udah 6 bulan. Dan sekarang gue masih 1 minggu pertama di sini. Ya, so far so good sih. Belum ada sesuatu yang gimana-gimana gitu di sini. Semuanya masih sangat aman, tentram, dan damai. Di tempat magang gue tuh orang-orangnya baik banget. Gue sampai kaget. Ternyata orang Jakarta pada bye-bye ya. Apakah ini ilusi Genjutsu Uchiha Itachi? Oh, tentu saja tidak. Semuanya real. Kebaikan mereka tuh terasa banget sampai hati gue suka ngerasa nyes sendiri. By the way, mereka sering banget bantu gue kalau ada pekerjaan yang gak gue tahu. Mereka suka banget beliin gue makanan kalau gue harus lembur. Ya kali deh lembur gak ada asupannya. Mereka juga suka ajak gue makan siang bareng di kafe depan kantor. Pokoknya mereka tuh senior-senior yang baik banget. By the way, ngomongin senior-senior gue di kantor, ada satu nih kakak pembimbing gue yang baiknya kok agak beda ya. Dan kayak lebih intens ngasih perhatian ke gue gitu. Namanya Kak Rafli. Dia kakak pembimbing gue yang super duper baik banget. Pokoknya gak ada duanya. Apalagi si kok bagi duo. Nah, Kak Rafli tuh ya udah cakep, pinter, perhatian. Pokoknya gak ada kurangnya deh. Fix, diakah belahan jiwaku yang selama ini gue cari. Saking perhatiannya, Kak Rafli ini udah kayak pacar gue rasanya. Setiap makan siang ditemenin, setiap lembur juga ditemenin. Alih-alih jaga-jaga kalau gue kesusahan. Padahal mah gue tahu dia lagi modus nih. Pede abis. Bulan demi bulan berlalu, gue sama Kak Rafli juga makin deket. Sampai di bulan ketiga gue di sini, Kak Rafli nembak gue di kafe depan kantor sewaktu makan siang. Bawa bunga sama bawa coklat. Yah, gimana gue gak kelepek-kelepek. Sejak embrio, gue sama sekali gak pernah diromantisin kayak gini. Ya, orang gue gak pernah pacaran. Enggak lama Kak Rafli nyatain perasaannya dan minta buat gue jadi pacarnya. Belum selesai dia nyatain itu, rasanya gue udah mau terima aja. Tanpa basa-basi, gue juga bilang kalau gue suka sama dia dan menerima dia sebagai pacar gue. Yep, mulai hari ini, gue dan Kak Rafli resmi jadian. Rasanya tuh kayak mimpi, bener-bener sebahagia itu. Hari-hari berlalu dengan begitu indah. Gue setiap hari diantar jemput sama Kak Rafli, makan siang bareng, setiap weekend jalan keliling Jakarta, dan hampir setiap ngedate gue selalu ditraktir. Entah itu nonton, makan, dibeliin barang-barang yang gue suka. Pokoknya romantis abis lah. Dan yang paling mengejutkan lagi, sepulang kerja dia tuh masih suka ngasih gue hadiah random gitu. Padahal gue sama sekali lagi gak ulang tahun. Tau gak sih, dia ngasih gue iPhone 12. Gila ya, bener-bener gue tuh gak bisa berkata-kata lagi. Katanya dia sengaja beliin iPhone karena dia tahu gue suka selfie dan memori HP gue suka penuh gara-gara memorinya gak cukup. Tahu-tahuan aja nih Kak Rafli kalau HP gue speknya kentang. Ya intinya tuh dia tuh nabung buat beliin gue iPhone yang kapasitas memorinya banyak dan kualitas kameranya juga bagus. Kan main. Ini gue kan jadi kayak gimana ya? Baru juga pacaran udah ngasih barang semahal ini pemirsa. Buset dah. Rasanya gue kayak udah mau deh langsung diajak nikah. Sekarang juga gak apa-apa nih. Gue tuh mau guling-guling saking bahagianya. Hari itu gue gak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Dan gue bertekad untuk berusaha menjadi wanita yang dia inginkan, karena dia udah ngasih semuanya buat gue. Seenggaknya itu yang terlintas di dalam benak gue saat itu. Waktu pun berlalu. Hari ini tepat 1 bulan terakhir gue magang di kantor ini. Pekerjaan gue di sini juga udah mulai sedikit dan gue udah mulai ngerjain laporan hasil magang gue. Kebetulan ada satu temen gue yang juga lagi magang di daerah Jakarta.
Jadi gue bisa ngerjain laporan magang bareng dia. Tempat magang kita juga gak jauh banget jaraknya. Nah, teman gue ini namanya Edo. Teman kelas yang cukup aktif dan lumayan pinter. Jadi ya lumayan lah ya buat bantu. Hari ini rencananya gue sama Edo janjian buat bikin laporan bareng sepulang magang. Pas gue siap-siap mau OTW, Kak Rafli udah nungguin gue di parkiran. Gue lupa bilang kalau hari ini gue mau ketemu Edo. Mumpung ketemu, akhirnya gue sekalian izin. Setelah gue izin, Kak Rafli mulai agak beda. Ekspresinya kayak marah gitu. Tapi karena gue udah terlanjur janji sama Edo, ya akhirnya gue buru-buru pamit dan samperin si Edo. Keesokan harinya Kak Rafli tiba-tiba datengin kosan gue. Dia marah-marah. Dia minta gue jauhin Edo. Padahal kan gue sama Edo gak ada apa-apa. Cuma saling bantu ngerjain laporan dan itu cuma sekali. Tapi Kak Rafli gak mau dengar penjelasannya. Dari situ Kak Rafli berubah 180 derajat. Dia sering banget marah-marah gak jelas, nyerocos ini itu, sampai semua jenis nama binatang dia keluarin. Bahkan gak jarang dia main tangan. Plak, plok, ceplas. Tangan dia tuh enteng banget buat nyakitin gue. Jujur, gue gak kuat banget sama perubahan sifat dia. Ternyata orang yang gue pikir terbaik buat hidup gue sendiri justru orang yang bakal jadi mimpi buruk buat hidup gue. Akhirnya gue minta putus. Tapi dia gak mau diputusin. Sampai dia ngacem-ngacem gue yang enggak. Nih orang bener-bener gak waras. Gak pernah gue takut ini sama cowok. Bener-bener udah gak kuat dan akhirnya gue stres banget. Sampai akhirnya gue coba share di Twitter tentang pengalaman percintaan gue lewat thread yang gue bikin. Dan tanpa disangka, ternyata threadnya trending. Dan gue dapat banyak support dari orang-orang yang bahkan ada yang nawarin gue konsul gratis di psikolog dan psikiater. Sialnya, Kak Rafli tahu apa yang gue lakuin. Dia langsung ke kosan gue dan nampar gue sambil teriak kayak orang kesurupan. Dia lempar semua barang yang ada di kosan gue. Sampai-sampai dada gue sesek banget. Mau nangis, gak bisa. Mau teriak, gak ada tenaga. Dia coba tarik-tarik tangan gue. Terus gue refleks lempar iPhone yang dikasih dia. Gue lempar semua pemberian dari dia. Boneka, baju, termasuk iPhone itu. Tetangga kosan gue pada datang nyamperin. Sampai-sampai ibu kos datang teriak-teriak juga sambil nunduk depan Kak Rafli. Heh, apaan nih ribut-ribut? Pergi sono lo, jangan ribut di sini. Dia langsung cabut. Mungkin suasana kosan yang rame bikin dia jadi malu. Setelah dia pergi, baru deh gue baru bisa nangis sampai lemes sejadi-jadinya. Seminggu setelah kejadian ini, gue baru ngeberaniin diri buat ke kantor lagi untuk ngurus laporan gue dan sekalian pamit. Semua senior di sana gak ada yang tahu tentang kejadian ini. Jadi gue mutusin buat buru-buru pamitan. Waktu gue jalan keluar, gue ngeliat Kak Rafli dari arah lobi. Refleks, gue langsung keluar cari jalan lain biar gak ketemu sama si brengsek itu. Akhirnya gue balik ke Yogyakarta bareng sama si Edo plus kondisi mental gue yang masih hancur lebur. Gue coba berobat dan gue coba konsultasi sama psikiater dulu dengan semua hal yang udah gue lakuin. Rasanya sakit banget. Membekas banget apa yang udah dia lakuin ke gue bener-bener buat gue trauma. Perlahan tapi pasti kondisi gue mulai membaik. Di saat masa-masa ngerjain tugas akhir, gue dapat pengganti yang jauh lebih baik, care, dan pastinya gak main tangan ke pasangannya. Semenjak itu gue tahu gue harus berhati-hati mengenali pasangan lawan jenis. Walaupun cowok gue yang sekarang ini kurang romantis, setidaknya hubungan kami jauh lebih sehat. Dia ngasih vibe positif dalam hidup gue. Kalau gue itu berarti, kalau gue itu layak bahagia. Buat kalian yang sekarang lagi ngerasain kekerasan dalam hubungan kalian, mending kalian buru-buru pergi ya. Jangan sampai kejadian ini juga menimpa kalian. Kalian berhak dicintai semua orang yang bener-bener care sama kalian. Karena orang yang care gak akan pernah main fisik. Bayangin aja, masih pacaran udah berani mukul. Gimana kalau nikah? Aduh, gue mah gak bisa bayangin deh. Ya, semoga kalian bisa keluar dari zona itu dan bisa bertemu dengan pasangan yang lebih baik ya. Sekian dari gue. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. Dadah!